Putusan tadi oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Mas Boto dan Mas Teguh terbukti bersalah, tetapi tidak perlu dilakukan pelaksanaan pidana. Menanggapi vonis Majelis Hakim terhadap Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, Ketua Tim Penasihat Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Nimero Digulo, melayangkan kritik keras. Meski bersyukur proses persidangan yang berlangsung sejak Desember lalu telah usai, ia menyatakan keberatan atas substansi putusan hakim. Gulo menilai vonis tersebut merupakan sinyal buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, putusan yang menyatakan kliennya bersalah atas penghasutan melalui aksi blokade jalan adalah sebuah ancaman bagi para aktivis. Poin utama yang menjadi keberatan tim hukum adalah interpretasi hakim terhadap pasal 256 KUHP baru mengenai demonstrasi. Meskipun saat ini Pak Botok dan Pak Teguh bebas, sekarang kami akan kawal untuk pengeluaran Pak Botok dan Pak Teguh dari lapas, tapi kami sangat kecewa karena putusan Majelis Hakim daripada aparat penegak hukum, mereka lebih mirip sebagai politisi karena melakukan sesuatu yang sifatnya akomodatif. Betul memang Pak Botok dan Pak Teguh keluar, tapi konsekuensinya adalah mereka tetap dipidana, artinya tetap dianggap bersalah. Nah, ini akan berpotensi bahaya bagi masyarakat lain yang kemudian menyuarakan pendapatnya di muka umum. Kemudian Majelis Hakim juga tidak konsisten dalam menerapkan pertimbangan. Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyampaikan bahwa delik penghasutan itu deliknya adalah material, harus dilihat dampak nyata. Tapi pada saat pertimbangan selanjutnya tidak ada dampak nyata terhadap justru potensi. Berulang kali bilang potensi bahaya yang itu dianggap sifat tercela. Itu ketidakkonsistenan yang pertama. Ketidakkonsistenan yang kedua juga berkaitan dengan izin demonstrasi. Kami perlu sampaikan bahwa demonstrasi itu tidak perlu izin, demonstrasi itu hanya butuh pemberitahuan. Dan Pak Botok, Pak Teguh pada saat melaksanakan aksi sudah menyampaikan pemberitahuan. Meskipun pada dinamikanya aksi itu bergeser dan berlanjut, itu di hari yang sama dan di rangkaian yang sama. Mestinya aparat kepolisian sudah mengantisipasi hal itu. Terbukti bahwa pada saat melaksanakan konvoi untuk menuju Jalan Raya Pati Juwana dikawal oleh polisi. Ada banyak polisi. Artinya bahwa pemacetan itu bukan salah Pak Botok dan Pak Teguh atau peserta aksi, tapi kesalahan polisi dalam melaksanakan rekayasa lalu lintas. Majelis Hakim hari ini. Ya, hari ini kita bersyukur proses persidangan yang cukup panjang, mulai dari bulan Desember sampai awal Maret ini akhirnya selesai di tingkat pengadilan negeri. Walaupun demikian, putusan tadi oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Mas Boto dan Mas Teguh terbukti bersalah, tetapi tidak perlu dilakukan pelaksanaan pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan adalah pidana perkosaan. Yang pertama, atas putusan itu kita sebenarnya sangat keberatan karena putusan ini adalah sinyal yang sangat keras bagi aktivis untuk tidak melakukan demonstrasi. Kedua, atas putusan ini kita merasa bahwa ini adalah sebuah putusan yang mencederai demokrasi. Sebab tadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa pasal 160 sebagaimana sudah direformulasi kembali pada pasal 246 itu adalah penghasutan untuk melakukan kejahatan. Dan kejahatan yang maksudnya adalah pemblokir jalan. Majelis Hakim lalai untuk mempertimbangkan bahwa pasal 256 KUHP tentang demonstrasi itu yang diwajibkan adalah pemberitahuan. Jadi kalau ada demonstrasi itu wajib diberitahukan. Tetapi di dalam pasal 256 itu harus ada akibat terhadap demonstrasi. Jadi kalau ada demonstrasi tidak memberitahukan tetapi tidak ada akibat, itu tidak bisa dipidana. Pasal 256 itu mensyaratkan wajib ada pemberitahuan, bukan izin. Tadi saya lihat tadi pertimbangan majelis saya mengambil izin. Tidak, bukan izin. Pasal 256 itu adalah pemberitahuan wajib. Kewajiban ini jika tidak terjadi aspek pidana itu tidak menjadi tindak pidana. Nah, itu yang kemudian diformulasikan dalam pertimbangan tadi bahwa dianggap Mas Boto dan Mas Teguh melakukan penghasutan, melakukan tindak pidana. Padahal pasal 256 KUHP tentang demonstrasi
itu tidak kategori tidak pidana. Nah ini yang menurut saya ini adalah kekeliruan majelis hakim, dan karena itu kita akan pertimbangkan. Walaupun putusannya putusan masa pengawasan, pidana pengawasan, dan hari ini teman-teman Mas Boto dan Mas Teguh segera keluar surat putusan, tetapi ini adalah putusan yang mencederai proses demokrasi. Dan sekali lagi kita tekankan bahwa pasal 256 KUHP baru itu demonstrasi tidak merupakan tindak pidana. Sekali lagi bukan izin tapi pemberitahuan. Kalau tidak ada izin, kalau tidak ada pemberitahuan tapi tidak ada akibat berupa kecelakaan, perusakan, kematian, luka, itu tidak bisa dikatakan sebagai pidana. Ya, itu menurut saya. Nanti upaya hukum lanjutan masih perlu dirundingkan dulu. Kita akan merundingkan ya bersama-sama dengan tim lawyer. Oke, cukup ya. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.